Poin pertama, saya akan menjelaskan perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam sejarah perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kadaster, kemudian pendaftaran hak. Dalam perkembangan kadaster terbagi pula menjadi dua. Yang pertama kadaster pajak. Pengertian kadaster pajak adalah di mana pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka pemungutan pajak tanah. Contohnya pada pajak bumi, terus kemudian dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua adalah kadaster hak, adalah suatu bentuk yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Sebelum membahas sejarah kadaster di Indonesia lebih dalam lagi, kita harus tahu pengertian kadaster itu sendiri. Nah, menurut Sutenjik Mulder, istilah kadaster berasal dari bahasa Latin capitestrum yang berarti suatu daftar umum di mana nilai serta sifat-sifat dari benda-benda tetap dapat diuraikan. Nah, dengan kata lain, suatu daftar umum yang memuat keterangan-keterangan dari suatu benda tetap. Namun, banyak para ahli berpendapat bahwasanya pengertian ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu muncullah pengertian modern istilah kadaster yang sama disampaikan oleh Sutenjik Mulder, yaitu suatu badan yang dengan peta-peta dan daftar-daftar yang dibuat berdasarkan pengukuran dan tafsiran, memberikan kepada kita gambaran dan uraian tentang wilayah suatu negara dengan bagian-bagiannya dan bidang-bidang tanah. Kemudian ada juga beberapa para ahli yang juga menguraikan apa yang dimaksud dengan kadaster. Salah satunya ada Van Steen yang merumuskan kadaster adalah suatu badan pemerintah untuk meregistrasi dan mengadministrasi keadaan hukum dari semua benda tetap dalam daerah tertentu, termasuk semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan hukum itu. Kemudian ada juga Van Hulst yang juga merumuskan kadaster adalah sebagai suatu pembukuan mengenai pemilikan tanah yang diselenggarakan dengan daftar-daftar dan peta-peta yang dibuat dengan mempergunakan ilmu ukur tanah. Jika dilihat dari definisi di atas, memang tampak berbeda, namun kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari definisi di atas itu menyebutkan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu kadaster modern, yaitu yang pertama adanya pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak di suatu daerah atau negara dalam daftar-daftar. Nah, daftar-daftar ini dapat menguraikan atau dapat menguraikan letak, batas, dan luas dari tiap bidang tanah serta hak-hak yang terdapat di atasnya dan orang-orang yang menjadi pemegang haknya. Kemudian yang kedua, adanya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Hal ini sangat penting juga. Kenapa? Karena nantinya kita dapat mengetahui batas-batas mana saja pemilikan hak kita. Kemudian yang terakhir, adanya lembaga yang melakukan pendaftaran. Hal ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena nantinya pembukuan atau sertifikat yang kita dapat dari pemilikan hak kita itu dapat diakui secara sah dan secara hukum. Mengenai kadaster modern sendiri sebenarnya telah dilaksanakan setelah abad 19. Kenapa? Karena setelah abad 19 telah dilakukannya pengukuran dan pemetaan secara seksama. Jadi sebelum abad 19 pemetaan bidang tanah belum dilaksanakan secara seksama. Andaikan dalam daftar tanah telah ada peta-peta dari bidang tanah, namun itu sebenarnya hanya peta kasar gitu. Jadi sebelum abad 19 itu bisa dikatakan hanya pembuatan peta kasarnya saja, namun setelah abad 19 itu baru dikenalnya kadaster modern. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwasanya kadaster modern dapat dirumuskan sebagai pendaftaran atau pembukaan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang tanah. Secara singkat, kadaster adalah sebagai pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Baik, saya akan menjelaskan tentang periode prakadaster. Pada masa prakadaster tahun 1626 sampai 1837,
Periode ini oleh Sigi van Hulst disebut juga periode kaca balau atau Cautis periode, karena kadaster tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pelaksana, sehingga daftar-daftar dan peta-peta pada kadaster berada dalam keadaan kacau balau dan tidak dapat dipercaya. Sementara itu, Herman Sess mengatakan bahwa periode tersebut dikategorikan sebagai periode prakadaster karena pelaksanaan kadaster belum mendasarkan pada peraturan. Pada saat itu belum ada ketentuan mengenai tata cara kadaster yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk mengatur persoalan yang timbul berhubungan dengan pemberian tanah dan pendaftarannya serta persoalan yang melingkupinya, VOC mengeluarkan beberapa maklumat atau plakat yang diantaranya sebagai berikut. Plakat tanggal 18 Agustus 1620, plakat tanggal 2 Juni 1625, plakat tanggal 23 Juli 1680, plakat tanggal 8 Juli 1685, plakat tanggal 23 Oktober 1685, plakat 3 Oktober 1730, plakat tanggal 3 Oktober 1750, plakat tanggal 17 Februari 1752, plakat tanggal 17 November 1761, plakat tanggal 31 Maret 1778, serta instruksi pemerintah 1837 nomor 3 tahun 1809. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam periode prakadaster, metode tentang pendaftaran tanah telah berkembang dari pengertian kadaster yang kuno menjadi pengertian kadaster yang modern. 2. Peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan kadaster belum mengatur sistematika dan dengan cara yang terperinci. Yang ketiga, penyelenggaraan kadaster mengalami kegagalan karena para pelaksana kurang pengetahuan dan pengalaman mengenai penyelenggaraan kadaster dan tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode lama, yaitu pada masa kebangkitan kadaster tahun 1837 sampai 1875. Pada periode kadaster lama ini oleh Sigi van Hulst disebut juga periode ahli ukur pemerintah atau periode van de Government Landsmeter, yakni tata cara penyelenggaraan kadaster masih diatur secara sederhana sekali. Cara pengukuran dan pembuatan peta-peta belum diatur. Gubernur pada tanggal 18 Januari 1837 mengeluarkan keputusan yang menetapkan bagi para ahli ukur pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan kadaster secara terperinci sesuai dengan pokok-pokok penyelenggaraan suatu kadaster dalam arti yang modern. Yang pertama yaitu menyimpan dan memelihara peta-peta tanah atau bisa juga dikatakan blinkkarten yang telah ada. Peta yang dibuat oleh para ahli ukur sebelumnya dan membuat peta-peta tanah dari blok-blok yang telah diukur dan yang belum diukur serta dipeta. Yang kedua yaitu menyelenggarakan daftar-daftar seperti daftar tanah atau black register, yaitu daftar bidang tanah yang didaftar menurut nomor atau huruf yang diberikan pada bidang-bidang tanah itu pada peta, sekaligus uraian mengenai letak, batas, dan luas bidang-bidang tanah yang diambil dari peta. Dan daftar peta baik peta kasar maupun peta yang lain yang diterima atau yang dibuat sendiri. Juga daftar palihan hak milik atas benda tetap, dan juga daftar surat ukur dan penaksiran yang dilakukan. Yang ketiga yaitu dapat memberikan Landsmeter Kennis atau surat ukur. Pemberian surat ukur merupakan alat bagi ahli ukur untuk memelihara peta-peta dan daftar-daftar tanah yang diselenggarakannya agar sesuai dengan keadaan hukum dari bidang tanah yang sebenarnya. Untuk pembuatan surat ukur harus dilakukan pengukuran di lapangan dengan biaya dari yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu memelihara daftar perponding dengan memberi nomor-nomor perponding pada HH baru. Ahli ukur pemerintah ini diangkat oleh gubernur dan di bawah penguasaan presiden serta tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Kadaster baru.
Masa kadaster baru ini dari tahun 1875 sampai 1961. Periode ini oleh C.G. Van Hout disebut periode jabatan pendaftaran tanah, yakni tata cara penyelenggaraan kadaster diatur itu secara terperinci. Diawali pada tahun 1871, pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk mempelajari perlu tidaknya reorganisasi terhadap kadaster di Hindia Belanda yang akan disesuaikan dengan kadaster di negeri Belanda. Badan ini diketuai oleh Motko. Badan ini mengusulkan reorganisasi kadaster kepada Departemen Dalam Negara Belanda dan Menteri Penjajahan dan mendapat pengesahan. J.B. Hiddink, seorang ahli ukur kadaster Belanda, dikirim ke Indonesia untuk memimpin pekerjaan kadaster di Jakarta pada awal tahun 1874. Pada akhir tahun 1874, J.B. Hiddink meninggal dan diganti oleh F. Vartalingenen. Pemikiran-pemikiran Vartalingenen menjadi acuan dalam pelaksanaan kadaster sehingga beliau dikenal dengan Bapak Kadaster Baru. Pemurunan dan pemetaan telah dapat diselesaikan pada tahun 1878. Peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kadaster baru adalah: A. Ketentuan-ketentuan umum untuk mengenai pengukuran kadaster. B. Keputusan pemerintah yang menetapkan contoh-contoh dan daftar-daftar tata usaha kadaster. C. Keputusan pemerintah yang mengatur tugas kadaster. D. Peraturan mengenai penggunaan hasil pengukuran kadaster dalam surat-surat hak tanah. Dan yang terakhir, E. Instruksi bagi kepala kadaster atau kepala jabatan pendaftaran tanah. Perkembangan pendaftaran tanah. Dasar pertama dari penyelenggaraan pendaftaran hak di Indonesia diletakkan oleh pemerintah VOC untuk pertama kalinya dalam plakat tanggal 18 Agustus 1620. Nah, setelah dikeluarkannya plakat tersebut, muncullah plakat-plakat berikutnya. Namun, plakat berikutnya tersebut sebenarnya adalah suatu cara pengalihan hak atas tanah. Sedangkan pendaftaran hak-hak yang diadakan sehubungan dengan pengalihan hak itu pada pokoknya hanya merupakan suatu administrasi intern saja dari pengalihan hak atas tanah. Jika dilihat menurut hukum Belanda kuno yang pengalihan hak dilakukan di depan dua orang skepen sama halnya dengan pengalihan hak di depan pengadilan. Dan ketentuan tersebut disebut dengan asas konkordansi. Sehubungan dengan itu, maka sejarah pengalihan hak di Indonesia ada dua periode. Yang pertama yaitu periode sebelum ordonansi balik nama. Nah, periode ini berlangsung dari tahun 1920 sampai tahun 1834. Perkembangan pendaftaran hak-hak yang diselenggarakan oleh pemerintah VOC pada saat 1620 dalam hubungannya dengan peralihan hak di depan pengadilan oleh Hakim Panitra Pengadilan Negeri, maka pengadilan hak itu harus diberitahukan kepada dua orang skepen untuk selanjutnya dicatat dalam yang disebut namanya Stadboeken atau daftar-daftar tanah, dan kemudian dibuatkan akte pemberitahuan pengalihan hak. Nah, pemberitahuan pengalihan hak tersebut kepada dua orang skepen adalah suatu penyerahan hak antara penjual kepada pembeli di depan dua orang skepen. Dan menurut hukum Belanda kuno, pengalihan hak di depan dua orang skepen ini sama halnya dengan pengalihan hak di depan pengadilan. Ketentuan ini disebut dengan asas konkordansi. Namun dalam periode ini, kewajiban untuk memberitahukan jual beli di depan dua orang skepen kurang ditaati oleh orang-orang yang bersangkutan. Hal ini tampak karena sering dikeluarkannya plakat-plakat baru. Dalam plakat baru yang paling penting bagi perkembangan pendaftaran hak dalam periode sebelum ordonansi balik nama ini, yaitu plakat tanggal 23 Oktober 1865. Nah, dan menurut Van Hout, penyerahan hak di depan dua orang skepen ini pada dasarnya hanya mengatur tentang kepentingan pemungutan pajak saja.
Yang kedua yaitu periode ordonansi balik nama. Periode ordonansi balik nama ini berlangsung dari tahun 1834 sampai dengan tahun 1961, yaitu sejak dikeluarkannya atau terbitnya PP nomor 10 tahun 1961, yang untuk selanjutnya pada tanggal 21 April 1834 dikeluarkannya ordonansi balik nama. Nah, tujuan dari ordonansi balik nama ini yaitu yang pertama, mengatur kembali ketentuan-ketentuan pendaftaran hak, kemudian yang kedua mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai bea balik nama. Pada tahun 1924 mengenai bea balik nama diatur tersendiri. Sehingga sejak saat itu ordonansi balik nama hanya mengatur pendaftaran hak saja. Dan juga dalam periode ini, dalam pembuatan akte balik nama, karena proses jual beli mengharuskan pembeli harus hadir untuk menerangkan bahwasannya ia telah menerima penyerahan yang bersangkutan kepadanya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwasanya peralihan hak karena jual beli dari penjual kepada pembeli terjadi setelah akte balik nama dibuat. Hal itu berarti bahwa pendaftaran merupakan suatu syarat mutlak bagi peralihan hak karena jual beli. Disinilah letak perbedaan penting antara sistem pendaftaran hak yang diatur dalam ordonansi balik nama dan sistem pendaftaran hak sebelum ordonansi balik nama. Jika sebelum berlakunya ordonansi, peralihan hak dari penjual kepada pembeli terjadi sebelum peralihan hak itu didaftarkan atau didaftarkan di depan dua orang skepen, pendaftaran itu hanya merupakan syarat bagi berlakunya suatu peralihan hak yang telah terjadi terhadap pihak ketiga. Oke, saya akan menjelaskan alat bukti tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum diterbitkannya sertifikat, ada 3 alat bukti tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama adalah letter C, dan yang kedua adalah giri, dan yang ketiga adalah patok D atau kekitir. Jadi untuk yang pertama, letter C adalah buku register pertanahan yang ada di desa atau kampung atas kepemilikan tanah, dan sifat ini adalah secara turun-temurun dan biasanya itu terdaftar di kepala desa atau desa tertentu. Kemudian yang kedua, giri, adalah surat keterangan atas bidang tanah yang dikeluarkan oleh desa atau kecamatan tertentu, tetapi ini bukan lantas atas hak milik, tapi hanya sebatas pembayar pajak atas suatu lahan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah patok D atau kekitir, merupakan dokumen berupa surat yang memiliki kekuatan hak dan atas tanah atau setara dengan sertifikat hak atas tanah, hak milik, sertifikat hak milik. Namun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 663K garing 1970 tanggal 2 Maret 1972, sesuai dengan kaidah hukumnya, bukan bukti kepemilikan atas dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas tanda pajak tanah, namun tidak ada jaminan untuk sebagai hak milik atas tanah tersebut. Dalam status tanah sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah status sertifikat, dan yang kedua adalah status non sertifikat, di mana status sertifikat ini adalah menggunakan dalam transaksionalnya itu harus menggunakan AJB ke PPAT atau akta jual beli. Dan untuk non sertifikat yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada 3, yaitu dalam transaksional jual beli itu dalam lingkup tanah itu tidak wajib melakukan berdasarkan dengan AJB akte jual beli ke PPAT. Namun secara perjanjian biasa harus diketahui oleh kelurahan atau camat desa tersebut. Berikut unsur-unsur penting yang dilakukan dalam jual beli tanah non sertifikat. Yang pertama adalah objek tanahnya harus jelas, tanda tangan pembeli dan penjual, kemudian yang ketiga adalah tanda tangan saksi, yang keempat tanda tangan lurah, dan yang kelima tanda tangan camat. Sekian, terima kasih. Dasar hukum pendaftaran tanah.
Dasar hukum pendaftaran tanah antara lain: 1. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 3. Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan penjabat pembuat akta tanah. 5. Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan PP 37 Tahun 1998. Petunjuk pajak atau PBB dan Verponding Indonesia. Pertama adalah petunjuk pajak. Petunjuk pajak ini adalah suatu bukti kepemilikan atau lebih jelasnya yaitu sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanah. Yang kedua adalah pajak bumi. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapat keuntungan. Terus yang terakhir, Verponding adalah suatu pajak tanah yang kemudian dikenakan bagi pribumi yang mempunyai tanah milik, yaitu tanah miliknya adalah tanah milik adat. Mungkin sekian presentasi dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.